Pertama, saya bicara soal acara, catatan demokrasi nggak pas. Mestinya untuk malam ini diganti catatan hak asasi manusia. Karena ini tidak ada kaitannya dengan demokrasi. Pertama, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Didik. Ini jejak digital loh ya. Teman-teman korban ini mengemukakan bahwa korban pemain sirkus sejak balita itu 60. Tetapi itu dibantah oleh teman-teman OCI pendirinya itu, Pak Tony Sumampau. Hanya puluhan, bahkan enggak sekitar 20. Tapi tadi Pak Didi itu mengatakan 104. Ini temuan baru ini. Karena saya yakin memang di atas 60. Gitu loh, itu yang pertama. Yang kedua, Puskopau. Puskopau itu selalu disebut oleh teman-teman korban. Katanya kalau acara sirkus mau dimulai, MC itu mengatakan bahwa OCI ini kerjasama dengan Puskopau. Ditambah lagi menguatkan pernah dimiliki tadi itu oleh Puskopau, koperasinya itu kan, yayasan. Pusat apa sih? Angkatan Udara, Koperasi Angkatan Udara. Dan Yuli pernah kirim ke saya, dia punya bukti foto. Truk milik OCI itu di bawahnya ada Puskopau. Ini yang selalu oleh para korban dianggap sebagai jangan-jangan ada punya backing itu ya seperti ini. Tetapi beberapa hari yang lalu sudah dibantah oleh Puskopau, gak ada kaitan, kecuali hanya masalah perizinan. Oke lah. Nah, tetapi dalam acara ini saya ingin mengajak kita, tadi Pak Didik menyampaikan sebagai orang tua dan pernah menjadi anak, sangat pilu mendengar cerita itu. Tetapi sayangnya, baik itu Jansen, Tony Sumampau, maupun Fran, tidak pernah mengatakan soal bahwa ini adalah kesalahan masa lalu. Saya minta maaf kepada para korban, minta maaf kepada orang tua. Enggak ada. Yang dibahas itu hanya soal kejahatan, penyiksaan, bahwa ini tidak benar, tidak benar. Tetapi mengambil balita, memisahkan dari orang tuanya, menurut saya itu tindakan biadab. Kita ini anak kita bangun pagi, tidak bisa bangun waktunya sekolah, kita marah, paling kita bentak. Tapi kalau mereka tidak cukup dibentak. Publik harus tahu salah satu sirkus ini yang menurut saya miris, itu kepala harus nempel kepada pantat. Betapa sakit itu mengajari anak kalau nggak pakai mukul, tidak mungkin mau, bisa lari semua itu. Makanya sejak kecil anak-anak ini memang dibikin trauma, dibikin takut sehingga jangankan ketemu wajah pemilik, mendengar langkah kakinya udah takut. Karena memang dibikin begitu sehingga pada saat kecil tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani kabur. Baru usia di atas 15 tahun keberanian itu mulai muncul. Meskipun tadi disampaikan diserahkan oleh orang tua, ada beberapa kasus seperti itu. Ini yang harus dibuktikan bahwa dijual, ya. Yuli itu cerita dari orang tuanya. Tetapi Mbak, ceritanya kan begini. Karena mereka ini adalah rata-rata keluarga miskin, yang mau ngambil Pak Hadi itu adalah orang kaya, dijanjikan akan disekolahin. Oh, ada janji itu ya? Sampai ke luar negeri. Ada janji itu ya? Betul. Jangankan sekolah di luar negeri, di dalam negeri aja nggak sekolah, hanya diajari oleh pegawai membaca, menulis, berhitung. Cukup itu kemampuannya, tidak lebih. Narasi dan lain-lain. Ini pertanyaan terkait gitu. Vivi. Tadi kan Vivi itu dibacakan Vivi Sumampau. Iya. Itu akte kelahiran. Surat kenal lahir. Itu palsu sudah. Vivi itu, ini, jadi gini, mohon maaf Mas Soleh, sebentar Mas Soleh. Yang namanya Lisa itu bukan, belakangnya dikasih Manansang. Inilah Mas Soleh kan orang hukum juga. Ya. Ketika menyatakan statement palsu atau tidak, tentu harus ada otoritas lembaga lain. Ini ada langsung menuduh palsu. Boleh sambil kita perlihatkan ini ke kamera? Boleh. Dilihatkan saja. Pak, ya. Diperlihatkan. Jadi ini semakin menunjukkan ada kebohongan di situ. Inilah narasi-narasi yang selalu judging itu, langsung menjustifikasi anak-anak ini dianggap sebagai anak, dikasih marga, ada yang Manansang. Lisa ini dikasih marga Manansang, padahal bukan. Nggak ada kaitannya dengan Sumampau, nggak ada keluarga Manansang. Vivi itu juga. Tetapi ketika itu ditanya oleh Komnas HAM, sampai detik ini yang namanya Vivi tidak pernah dikasih surat kenal lahir. Sehingga tidak tahu. Tapi fakta palsu itu bagaimana? Anda bisa menjelaskan? Jadi cerita dari para korban, mereka ini kan dianggap sebagai anak. Sehingga dibuatkan akte
namanya dikasih belakangnya Manangsang, ada yang dikasih Sumampau. Kalau ini Sumampau berarti Vivi ini keluarganya Sumampau dong. Ini ada nomor seri Pak, palsu ini Pak. Menurut Cak Soleh palsu ini. Jadi begini, saya mengatakan palsu karena Vivi itu nggak ada kaitannya dengan Sumampau. Tetapi para korban ini rata-rata dikasih marga. Pertanyaannya apa hubungannya? Berarti kalau itu Sumampau berarti anaknya Tony Sumampau dong. Apa keponakannya dia? Nggak ada. Ini pada saat mau kabur, dia itu ditunjukkan aktenya itu tulisannya Lisa Manangsang. Jadi anak-anak ini sebenarnya ada. Makanya Pak Didik, kita itu minta, ayo dibuka data-data mereka yang belum ketemu dengan keluarganya. Tapi kan tidak ada niatan. Oriental Sirkus Indonesia harus menjawab sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Nah, tetapi begini, barusan Vivi telepon karena dia juga nonton. Pada tahun 97 di depan Komnas HAM, data Vivi itu tidak ada. Sekarang kan muncul. Nah, ini ada hal-hal baru, makanya butuh dibentuk tim pencari fakta itu loh. Supaya kebohongan-kebohongan ini harus diungkap. Bagi saya sederhana, kok ayo akui aja lah sebuah kesalahan memisahkan anak-anak kecil ini kepada orang tuanya. Itu loh. Pak Imam. Tapi itu yang tidak pernah diakui oleh Saya pihak kira Oci. Mas Andro, Mbak Mary, jadi narasi yang disampaikan Mas Soleh ini seolah-olah menjudge. Padahal kita belum ada proses hukum itu. Udah ada, itu pun terkait dengan yang dugaan penyiksaan. Tapi kalau ini kan belum ada. Jadi saya kira Cak Soleh juga Soal harus memisahkan anak dari orang tua itu fakta. Nggak Bukan. butuh putusan pengadilan. Ini korban-korbannya kok. Dan itu diakui Cak loh oleh Soleh. Pak Tony Sumampau. Saya kira Cak Soleh juga memahami kita ini adalah negara hukum kan. Setuju ya? Setuju, Bos. Cuman Bentar. yang harus dijawab memisahkan anak. Tadi loh Pak Didik Saya mengakui. sampaikan itu tadi. pilu. Nah ini yang narasi yang perlu diluruskan. Jadi bukan memisahkan, orang tuanya sendiri menyerahkan. Karena ada surat pernyataan. Kayaknya nggak pernah jadi orang tua orang. Bukan. Mana ada orang tua diam-diam itu menyerahkan anaknya untuk dididik secara Kira-kira kasar gini, main sirkus. mungkin- Ustaz Soleh, ini kan fakta pada saat itu, ya, yang sudah diselidiki sama Komnas HAM, yang kemudian sudah ditemukan orang tuanya. Pak Nah, ini Didik, sekarang rekomendasi muncul- Komnas HAM diakui ada eksploitasi, ada penghilangan Nah, ini, identitas. Mas Andro, saya perlu luruskan juga. Ini ada kita punya dokumennya. Jadi nggak ada seperti itu hasil Komnas HAM itu. Jadi Saya gini, bacakan ya. Cak Soleh, mungkin perlu dilihat lagi rekomendasi Komnas HAM itu. Sebenarnya kalau kita baca baik-baik, teliti begitu ya, tidak ada kesimpulan yang menyatakan bahwa itu pelanggaran HAM. Kalau lihat rekomendasi, baca di Saya bacakan. bagian rekomendasi. Sebentar. Di situ adalah kecenderungan untuk pelanggaran HAM. Itu ada. Kemudian dikuatkan di rilis Komnas HAM nih, tanggal 17 April. Supaya ini, Sebentar dulu. Pak, bacain, supaya jelas ini. Di situ Cak Soleh nanti baca, saya bisa tunjukkan. Di dalam rilis Komnas HAM itu disebutkan dugaan-dugaan pelanggaran HAM. Sehingga Cak Soleh jangan juga Ya semua menyimpulkan pasti sendiri. bahasanya dugaan. Saya bacain. Cak Soleh seolah-olah menyampaikan ini sudah terjadi Komnas HAM pelanggaran ini. HAM. Komnas HAM Pelanggaran sendiri terhadap sebagai hak lembaga yang Bergantian. berwenang. Anak ya, untuk gantian. mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tuanya. Ini Komnas HAM yang ngomong. Pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Komnas HAM yang ngomong, bukan Cak Soleh. Pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak, yang dapat menjamin rasa masa depannya. Oke, mungkin sampai di sana, Cak. Ini katanya juga Sebentar. punya juga nih. Kalau substansinya Bekas Komnas kita HAM. nggak tolak. Jadi gini, saya bacakan ya. Komnas HAM telah melakukan pemantauan atas kasus-kasus anak pemain sirkus di lingkungan Oci, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Komnas HAM telah menangani kasus ini sejak tahun 1997 dan saat itu menemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang 4 hal yang Tidak dibacakan. ada yang salah ngomong dugaan Memang, itu tapi bahasa. maksudnya jangan juga dinarasikan bahwa seolah-olah sudah terbukti pelanggaran HAM di situ. Nah, itu yang kita keberatan. Gimana sih cara Ini berpikirnya? ya Mas ya, rekomendasi Itu Komnas HAM tahun rekomendasi 1997. Komnas HAM Betul. langsung. Dari Ibu Yuli, Bu Lisa sama Pak Anton Nah, juga pegang ya Pak ya? iya. Sainannya ya Pak ya? Ada ini Pak ya? Jadi semua itu bahasa hukum dugaan. Lah, iya. Tetapi faktanya akhirnya kan ditindaklanjuti tadi bahasanya Pak Didi. Lah kalau memang nggak ada ngapain ditindaklanjuti? Itulah ditindaklanjuti mencari asal-usul anak-anak itu yang akhirnya ditemukan asal-usulnya dan kemudian ada pernyataan bahwa itu diserahkan kepada Pak sirkus. Didi, bagi yang lapor di Komnas HAM tidak ada satupun yang ditemukan. Pak Soleh? Kalau kami tetap selama tidak ada pengakuan, maka hukum ini harus dikedepankan.
3 orang yang diduga melakukan kejahatan kemanusiaan ini ya harus diproses hukum. Mabes Polri harus membuka SP3-nya. 1. Yang kedua, kita sudah mendesak kepada pemerintah supaya membentuk pengadilan HAM. Bagi kami ini sangat sistematis, karena sejak kecil 60 anak itu mulai angkatan pertama sampai dia angkatan kelima. Generasinya generasi kelima. Itu sangat sistematis. Yang terakhir, ketika sudah ada putusan pengadilan, maka wajar kalau para korban ini harus diberikan ganti rugi. Ingat, puluhan tahun bekerja tidak pernah menerima gaji. Puluhan tahun mereka ini dipisahkan dengan orang tuanya. Maka kalau itu diuangkan, mau 5 miliar, mau 10 miliar, itu tidak akan menyelesaikan, mengobati rasa sakit mereka. Oke. Tetapi tetap, bagaimanapun, 3 tertuduh ini adalah konglomerat dan harus dimintai pertanggungjawaban kepada mereka. Silakan Pak Didi. Pak Didi.